bertanding malam ini Kuta Pate FC Lok Sumawi dan Lebu United. Ya, peluit panjang telah dibunyikan oleh wasit berkumis tebal Saudara Mukhtar. Kita lihat bola sekarang berada dalam penguasaan Raja Gibran. Kita lihat Muhammad Isa mengambil alih serangan. Kali ini kita lihat sekarang bola dikuasai oleh putra kelahiran Kabupaten Pidi, di mana kita lihat ya Mursal Zulfikar. Kita lihat langsung umpan cantik namun tertahan dengan Sabirin. Kembali lagi kita lihat bola dikuasai oleh Fani Aulia, kalau nggak salah kami panitia. Pertandingan yang sedang kita saksikan adalah pertandingan yang ketiga. Dua tim telah lolos ke pertandingan putaran kedua. Ini dia kita saksikan. Ya, kita lihat Alvin Abdul Halim, kerjasama yang sangat baik. Kita lihat kali ini langsung ubah terobosan. Namun kita lihat Ricky Ramadan kembali sebuah tekanan coba dilakukan. Kita lihat umpan melebar ke sisi sebelah kanan. Sebuah peluang. Kita lihat berbahaya sekali. Oh, apa terjadi? Dia ada kotak penalti. Namun kita lihat terperebutan. Aulia yang bebas di area berbahaya di depan gawang yang dikawal oleh Kairim Zul Adhar. Kita lihat peluang emas berlapisi berlian di menit-menit awal. Kerjasama yang sangat baik kita lihat diperagakan tadi, di mana Anda lihat sendiri ya cukup cantik kerjasama yang dilakukan oleh Mursal Zulfikar. Kita lihat pemain yang berperan di sebelah kanan. Kita lihat umpan cantik yang diberikan kepada Aulia, putra kelahiran Kabupaten Pidi ini. Namun sangat disayangkan Aulia membuang-buang peluang. Ya, kita lihat serangan coba dibangun kali ini kembali lagi oleh pemain bernomor punggung 21 kalau nggak salah kami. Ya, hanya membuahkan lemparan ke dalam. Kita lihat bagi tim Lebu United. Sangat disayangkan apa bertanda bagi tim Kuta Pasir Lok Sumawi di awal laga telah mendapatkan sebuah peluang. Kontrol yang kurang cermat kita lihat dilakukan oleh Saifuddin, nama asli Sabirin panggilan sehari-hari. Namun kita lihat membuahkan lemparan ke dalam kali ini langsung dilakukan oleh Depan, pemain yang kerap digandengkan oleh Persipase Aceh Utara. Ya, kita lihat kerjasama kembali diperagakan. Ini dia mantan pemain Persiraja Al-Fashimi, kerjasama cantik sekali. Sebuah tendangan percobaan dilepaskan, kita lihat ke gawang yang dikawal oleh Muhammad Ali. Ya, oleh Muhar Panton tadi. Nampaknya kita lihat bola mengenai pemain daripada tim Kuta Pasir FC. Tendangan pojok yang pertama di kanan gawang yang dikawal oleh Muhammad Ali. Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5 pemain daripada Lebu United sudah berada di mulut gawang. Situasi membahayakan bagi gawang yang Muhammad Ali kita saksikan. Karena 7 pemain daripada Kuta Pasir FC sudah berlangsung kami. Lebu United sudah berada di area kotak terlarang Kuta Pasir. Sudah dilakukan. Apa yang terjadi? Namun kita lihat lagi-lagi postur tubuh yang sangat tinggi daripada Alvin Abdul Halim tadi. Ini dia Muhammad Nasir Acin. Bersabar. Sekarang bola dikuasai oleh Ricky Ramadan. Kita lihat kali ini sebuah umpan melayang. Kita lihat jelas sekali tayangan TV yang kami miliki, di mana kita lihat Sabirin Idi menanti di areal kotak penalti. Di awal-awal pertandingan Anda lihat sekuat daripada tim Kuta Pasir telah mendapatkan peluang. Kita lihat tim yang dimanajeri oleh mantan kapten tim Persita Tangerang Muhammad Isa. Ya, kita lihat sekarang bola dalam penguasaan pemain bernama punggung 6, di mana kita lihat Rido Umami juga salah satu. Kita lihat pemain Pon Aceh putra kelahiran Kabupaten Pidi. Aulia mencoba membuka area berbahaya, sorongkan umpan, Rido berpeluang. Namun lemah peluang. Kita lihat apa yang terjadi. Bertubi-tubi silih berganti. Serangan bergelombang dilakukan oleh Kuta Pasir, dijatuh oleh pertahanan. Namun
di sana kita lihat ada Muaril Dewantara, juga putra kelahiran Dewantara bersama tim Pon Aceh Papua. Muhammad Isa mencoba memancing serangan sekembali lagi, namun pelanggaran dilakukan oleh Ridho Umami terhadap Al-Fajimi. Kita lihat benar-benar menegangkan, membuat sport penonton yang menyaksikan jalannya pertandingan. Namun catatan kamu, laga antara Seribu Doa dengan tim Aceh Timur berakhir dengan drama adu penalti. Golom pernah nalang TV, Hiplo penendang, golom na pemenang. Oh, nyaris saja kita lihat sebuah kesalahan dilakukan. Namun kita lihat putra kelahiran Ule Jalan tadi, Jaspani Yusri nyaris saja membongkar gawang Muhammad Ali dengan gol bunuh diri. Kita lihat lagi-lagi Ridho Umami, motor serangan melebar ke sisi kanan. Di sana ada Aulia. Kita lihat sebuah terobosan diberikan, namun bukan sebuah pelanggaran, hanya faktor adu badan. Kita lihat bagi Anda penonton yang baru datang, kami langsung berpesan yang jantungan pulang, karena tidak ada asuransi dalam turnamen Piala Nazram Cafe 69. Kita lihat apa yang terjadi. Di sana ada Raja Gibran, Heri Bayan gulirkan umpan, namun kita lihat lagi-lagi cukup tenang putra kelahiran Kabupaten PD ini. Kita lihat Fani Aulia cukup rapi menjaga sebelah kiri areal pertahanan daripada tim langganan kompetisi Liga Indonesia Kuta Pasir Loksmawe. Kita lihat ini dia Yusri Fal, nyaris saja dicuri. Kita saksikan datang Muaril Dewantara mencoba mengocek lawan. Sekarang kita lihat bola berada di kaki Muhammad Nasir Acin, nama asli. Kita lihat Muhammad Nasir Acin, sebuah terobosan. Lagi-lagi umpan panjang kita dialahkan kepada Fikardo, namun masih Fikardo pemain Galacticos FC ini. Muhammad Nasir, kita lihat bersabar. Muaril Dewantara, kita lihat sebuah umpan menyilang, satu bersih dilakukan. Adu lari, adu balap terjadi. Aulia kembali mencoba melewati Riki Ramadan, satu lawan satu kita saksikan sebuah peluang, namun dibayang-bayangi kita lihat oleh pemain bawah daripada Lembu United kali ini. Kita lihat langsung Akbar Ado memberikan instruksi manajer tim daripada Lembu United ini. Muhar Panton cepat sekali tadi mengantisipasi back pass kepada penjaga gawang Khairil Zul Adhar. Kita lihat di sana ada Riki Ramadan, mantan pemain PSMS Medan. Kita lihat ini dia, Muhar Panton cukup tenang, pemain sedang naik daun bisa dikatakan. Masih Muhar jauh ke depan. Kita lihat serangan didapatkan. Di sana masih ada dua pemain bertubuh segar. Kita lihat Muhammad Isa berhadapan dengan Heri Bayor. Apa yang terjadi? Raja Gibran tenang sekali dalam kotak penalti. Kerjasama segitiga diperagakan. Kita lihat Fani Aulia berikan umpan. Di sana ada Alvin Abdul Halim mencoba menekan. Terjadi perebutan kembali lagi. Kita lihat serangan silih berganti terus dilakukan oleh Ridho Umami dan kawan-kawan. Sebuah tupas tadi, namun tidak berperasaan umpan yang diberikan ini. Bukan. Kita lihat yang dinamakan adu badan yang sangat membahayakan. Kita lihat harapan kita tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kami hanya berpesan jaga diri, sportivitas dijunjung tinggi. Harapan kita tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan dalam turnamen ini. Karena kami menjanjikan kepada Anda pecandu penggemar sepak bola, turnamen berhadiah 100 juta rupiah sedang digagas oleh panitia penyelenggara. Kami sedang mencari, melobi tim-tim yang setara kompetisi yang akan ikut ambil bagian nanti. Janji daripada Haji Ade Julfadli, 3 minggu itu langsung akan kamu pentaskan. Kita lihat umpan crossing ke mulut gawang, namun bola kita lihat tepat ke pangkuan penjaga gawang Khairil Zul Adhar. Kita lihat Riki Ramadan, mantan pemain PSMS Medan. Bola sekarang berada di kaki Mando Mulyadi, putra kelahiran Paluh Me, Kecamatan Gandapura ini. Kita lihat geserkan serangan ke sisi sebelah kiri. Di sana ada Muhammad Nasir Acin. Kita lihat Mando dengan kaki kiri, umpan matang diberikan. Namun kita lihat beberapa kali jebakan offset yang sangat rapi dilakukan oleh mantan pemain Persita Tangerang, Muhammad Isa, pemain yang pernah dibesarkan oleh Hagu Analisa. Muhammad Ali, putra kelahiran Blangpulo, Kecamatan Muara 1 ini. Muhammad Ali jauh kita lihat menyilang, namun kita lihat lagi-lagi adu balap, adu lari. Namun sayang putra kelahiran Kabupaten PD ini, di mana kita lihat Mursal, kalau nggak salah kami. Jadi kursi hijau. Anda kami pecandu penggemar sepak bola yang baru datang, belum ketinggalan
di koran harian Serambi Indonesia. Ini yang dinamakan ajang peran bintang. Ada ruang nanti. Fani Aulia. Kita lihat center back sebelah kiri. Masih Fani. Kita lihat umpan panjang kali ini disapu saja oleh mantan punggawa Ayam Kinantan. Ini dia kita lihat maksud kami tadi. Pelanggaran dilakukan terhadap mantan pemain Persiraja. Kita lihat pemain muda Al-Fashimi yang juga pernah dinobatkan sebagai pemain terbaik di pentas turnamen Piala Polres catatan kami. Ricky Ramadan. Masih Ricky. Kita lihat langsung umpan diarahkan ke area kotak penalti. Bayor yang dicari. Namun kita lihat, oh Ricardo, pemain mungil yang sangat diandalkan, mencoba menerobos area kotak terlarang, mengutak-atik kulit bundar. Umpan cantik sekali, perebutan terjadi. Nampaknya kita lihat pelanggaran terjadi di mulut gawang yang dikawal oleh Muhammad Ali. Peluang yang sangat ideal kita lihat didapatkan oleh Lebu United. Ya, kita lihat apa yang akan terjadi. Siapakah yang dipersiapkan oleh Effendi, ya, manajer tim daripada Lubu United malam ini dengan sebuah peluang yang sangat ideal. Bagi anda yang baru datang, bukan kami mengada-ngada. Tim Petrodolar, langganan Liga Indonesia, Kota Pasir telah mendapatkan 2 peluang emas di area kotak berbahaya. Tepat di awal-awal pertandingan, di mana kita lihat tadi, ya, Aulia tidak bisa memanfaatkan peluang emas di area kotak terlarang. Kita lihat Muaril Dewantara, pemain yang baru-baru ini tampil bersama tim Pon Aceh. Kita tunggu dan kita nanti. Kita lihat pemain Persiraja Al-Fashimi juga sedang berada di depan areal kotak terlarang mengambil ancang-ancang apakah akan tergoyang jaring gawang yang dikawal oleh Muhammad Ali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain daripada Kota Pasir Luxmai melakukan pagar penghalang. Nampaknya kita lihat Al-Fashimi, ya, bersama Muaril berada di area kejadian. Siapakah yang dipercaya oleh Effendi? Kita tunggu dan kita nanti. Al-Fashimi, sudah kami wanti-wanti. Tendangan seperti ini ada makanan daripada Al-Fashimi. Mantan pemain Persiraja ini kita saksikan tendangan yang sempat dilawan oleh tiang gawang sebelah kanan. Panitia penyelenggara di event berhadiah 70 juta rupiah. Bukan hanya memberikan hadiah 1 dan hadiah 2. Ya, pemain terbaik, pencetak gol terbanyak juga akan diberikan piala oleh panitia penyelenggara masing-masing 1 juta. Ya, Kota Pasir Luxmai telah ketinggalan dengan tendangan bebas yang dilakukan oleh Al-Fashimi. Ini dia kita lihat Aulia mengajak lari kembali lagi, namun terlalu ke dalam. Kita lihat cukup tenang di mana Muhar Banten, Muaril Dewantara dicuri saja oleh Ismail oleh jalan. Kita lihat melebar ke belakang. Aulia kembali lagi, masih dalam kepungan tim Kota Pasir maksud kami. Ya, coba dilewati. Apa yang terjadi? Umpan crossing cantik sekali. Namun hal-hal seperti ini makanan sehari-hari daripada Khairil Adhar, Zul Adhar. Kita lihat kembali lagi, cukup tenang pemain-pemain daripada kita lihat Jasmani Yusri yang sore malam hari ini masih kami menjaga areal sebelah kiri pertahanan daripada Kota Pasir Luxmai. Raja Gibran, putra kelahiran Kecamatan Bayu, kita saksikan masih Raja Gibran yang tampil bersama medan utama baru-baru ini di Liga Indonesia. Kita lihat kembali lagi putra kelahiran Bupaten Pidi ini bersama Aulia mencoba membuka area pertahanan, namun terlalu percaya diri, dicuri saja oleh Al-Fashimi. Ya, kita lihat Saifan, kita lihat bola meninggalkan lapangan pertandingan, membuahkan lemparan ke dalam. Kita lihat langsung dilakukan, perebutan terjadi. Lagi-lagi digunting oleh 2 lawan, putra kelahiran pesisir Selat Malaka, Ismail Ule Jalan. Kita lihat benar-benar pertandingan yang sangat menegangkan, di mana kita lihat pertandingan kembali lagi yang membuahkan tendangan bebas kali ini bagi kubu tim Kota Pasir Luxmai. Oh,
Ya, kita lihat tendangan bebas dengan kaki kiri. Dilepaskan kita lihat kali ini oleh Fani Aulia. Berbahaya datangnya bola. Namun kita lihat Ricky Ramadan cukup tenang. Eri Bayar mencoba balikan keadaan. 1 lawan 1 kita saksikan. Namun rapat pertahanan mantan Bunggawa Persita Tangerang, Muhammad Isa yang memakai nomor punggung 2. Lemparan ke dalam. Kita lihat serangan coba dibangun kembali lagi, berawal dari kaki pemain belakang oleh Kuta Pasir Lok Semawe. Yusri Faljafar, Muhammad Isa. Kita lihat kerjasama dengan Raja Gibran. Masih Raja Gibran. Cantik sekali. Bola berada di kaki Jasmani Yusri. Bersabar kali ini. Kita lihat lagi-lagi Muhammad Nasir Akin membaca serangan. Serangan berbalik kembali yang binatang. Ya, kaki Sabirin Idi kita saksikan. Masih Sabirin Idi. Namun bukan pelanggaran kali ini. Serangan berbalik lagi lewat kaki Ridho Umami. Kerjasama kita lihat dengan center back sebelah kiri. Apa yang terjadi? Umpan menyilang. Namun Muhammad Nasir Akin lagi-lagi cukup tenang. Ricardo Muaril Dewantara, namun disapu saja. Kita lihat oleh pemain. Lagi-lagi kita lihat bentrok terjadi atau sebuah gesekan yang menjuru ke pelanggaran yang sangat disayangkan. Di awal-awal pertandingan Kuta Pasir telah mendapatkan 2 peluang emas di areal kotak penalti yang berhadapan 1 lawan 1 dengan penjaga gawang catatan kami. Namun sayang, kita lihat Aulia membuang-buang peluang tepat di menit yang kedua. Tendangan bebas kita lihat kali ini didapatkan oleh tim Kuta Pasir Lok Semawe. Walaupun sangat jauh dari area kotak terlarang. Tembakan mereh-reh di genggam bahasa lokal, tetapi mengancam gawang yang dikawal oleh Khairul Jul Adhar. Ya, Ricky Ramadan, putra kelahiran Cetring yang lama bersama PSMS Medan. Kita lihat jauh ke depan. Sabirin Idi, top duel terjadi. Kita lihat bola coba dikuasai kembali lagi oleh Alvin Abdul Halim atau Alvin Nasution. Kita lihat Alvin, pendek saja kita lihat kali ini kepada Mursal Zulfikar. Bersabar kembali lagi. Di sana kita lihat ada Fani, umpan tarik pada Ismail oleh jalan, sebuah sundulan. Kita lihat perebutan terjadi. Namun rapat sekali penjagaan yang dijaga oleh Mando Mulyadi malam ini. Ya, seperti yang Anda baca di koran harian Serambi Indonesia, Syekh Muli bukan mengada-ngada. Ya, pemain-pemain Liga 1, Liga 2 Indonesia dan Liga 3 hadir di depan mata Anda. Raja Gibran, kita lihat gantungkan umpan cantik sekali kepada Fani, kontrol dengan ujung kaki. Ya, kali ini Fani mencoba menyisir sendirian. Umpan kita lihat diberikan kepada Mursal, masih Mursal kerjasama dengan Ismail Ule Jalan, kerjasama segitiga diperagakan. Lagi-lagi tinggi daripada Sabirin Idi. Kita lihat membuahkan kembali sebuah peluang bagi tim Kuta Pasir di luar areal kotak terlarang. Anda baru datang, selamat datang kami ucapkan. Di mana gol bersarang ke gawang Muhammad Ali lewat servis tendangan bebas seperti ini. Apalagi kita lihat tendangan ini dilakukan oleh salah satu pemain Liga Indonesia, putra kelahiran Kabupaten Pidi. Ada 2 di depan bola. Nomor punggung 19. Anda lihat Fani Aulia telah mempersiapkan diri untuk melakukan servis dengan kaki kiri. Cantik sekali. Apa bertanda bagi kontestan Liga Indonesia. Anda lihat sendiri, kalau nggak salah hitungan kami sudah 3 kali peluang emas di areal kotak penalti. Apakah hitungan kami salah? Ya, bisa diperbaiki. Kita lihat sudah 3 peluang di mulut gawang. Khairil telah didapatkan oleh tim Kuta Pasir Lok Semawe. Khairil memberikan instruksi, penjaga gawang yang memiliki postur tubuh yang bisa dikatakan ideal sekali. Khairil. Di sana masih ada kembali lagi Kohar Pantun, Muhammad Isa, Alvin Abdul Halim, back pass kepada Muhammad Ali. Kita lihat kontrol dengan ujung kaki, penjaga gawang yang belum ada ganti, putra kelahiran Blangpulo, baik bersama PSAP Sigli, PSL Semai dan PSBL Langsa catatan kami. Kita lihat lagi-lagi kerjasama yang dilakukan oleh Fani Aulia dan kawan-kawan.
Kita lihat dicuri saja oleh Muarim Dewantara. Serangan berbalik yang sangat tajam. Sabirin ini mencoba mengajak lari pemain. Sabirin ini. Oh, kita lihat. Bukan sebuah pelanggaran. Rubah ke draw bisa dikatakan. Ya, lemparan ke dalam kembali lagi. Kita lihat didapatkan oleh Jepang. Pemain yang pernah dipasang. Kita lihat bersama tim Persipase Aceh Utara di Liga 3 Indonesia yang sudah dilakukan. Ini dia, kita lihat Alfa Cimi, putra kelahiran Kabupaten Biren yang baru-baru ini tampil bersama Persiraja. Ya, Ricardo, mantan pemain Galacticos FC. Kita lihat bola sekarang dikuasai oleh pemain bernomor 17, kita saksikan. Putra kelahiran Kabupaten Pidi kalau nggak salah kami, Yusrifal Jafar, Raja Gibran, Muhammad Isa bersabar. Kita lihat kali ini sebuah umpan melebar. Ya, lagi-lagi kita lihat Mursal, Fani. Kita lihat mempercepat, memperlambat ritme permainan kali ini. Lagi-lagi Yusrifal, Fani Aulia, cantik saja. Oh, kerjasama segitiga terbaca oleh mantan pemain Persiraja. Kita lihat Alfa Cimi. Kita lihat lagi Hidro Madabang yang menginstruksi. Hidro. Lagi Liga Eropa. Jangan dua, jangan ada dusta di antara kita. Berbahaya. Oh, kita lihat pemain yang kerap membawa PTP Nusantara tampil sebagai juara di antar BUMN Indonesia. Heri Bayor disuapkan tadi oleh Depan di area kotak penalti, namun musuhun bahasa kami. Ya, kembali lagi kita lihat serangan coba dikuasai oleh Mursal. Cukup cantik kerjasama dengan Alvin Abdul Halim. Kita lihat lagi-lagi kerjasama yang sangat rapi, memanjakan mata penonton kami. Kita lihat sapu bersih dilakukan. 1-0 penonton yang baru datang, yang baru saja bergabung bersama kami. Lagi-lagi kami kabarkan kepada Anda kabar gembira. Oleh selesai turnamen Nasram Cafe berhadiah 70 juta rupiah. Janji Haji Adik Julfadli, turnamen yang diikuti oleh 16 kesebelasan juga dilangsungkan pada malam hari, memperebutkan total hadiah 100 juta rupiah. Masih menjadi wacana dari kami panitia. Saifan Nur nama asli, pemain bernomor 72 ini, kerjasama dengan Muaril Dewantara mencoba melewati. Kita lihat disapu saja oleh Muhammad Isa. Malam ini cuaca juga sangat bersahabat dengan kita. Kai camang putih Aurora. Tepuk tangan ya, Pak ini, Pak Dokter. Ya, nampaknya kita lihat sebuah pelanggaran. Yusrifal, kerjasama kita lihat kali ini kembali lagi dengan Fani. Cukup rapi kerjasama atau goal possession yang dikuasai, namun yang sangat disayangkan kita lihat Putra Pasir telah ketinggalan dengan gol mantan Bunggawa Persiraja nomor 3 Alfa Cimi lewat servis tendangan bebas di luar kotak penalti. Kita lihat lagi-lagi adu balap terjadi. Lemparan ke dalam di kanan areal pertahanan. Kita lihat lemparan ke dalam di kanan areal pertahanan daripada tim Putra Pasir. Raja Gibran, Yasfani Yusri. Kita lihat kembali lagi mereka bersabar mengatur ritme permainan berawal dari kaki kapten kesebelasan Muhammad Isa. Kita lihat lagi-lagi faktor kepercayaan yang bisa dikatakan berlebihan. Ya, Sabirin Saifuddin nama asli. Kita lihat umpan crossing cantik sekali terarah pada pemain mungil ini, Ricardo, namun postur tubuh kalah body dengan mantan pemain PON Aceh catatan kami, putra kelahiran Ule Jalan, masuk kami Rido Umami, juga putra kelahiran Kabupaten Pidi. Kita lihat mantan pemain Aceh United
lihat menjadi one by one. Belakang. Ya, termasuk panitia kami mencatat di sini, di mana kita lihat pencetak gol terbanyak juga akan diberikan hadiah nanti. Kita lihat serangan coba dibangun kembali lagi lewat kaki Muhammad Nasir Acin, Riki Ramadan, Muari Dewantara. Kita lihat menguasai bola, melebar kepada depan. Kita lihat Muari meminta bola kembali lagi. Sekarang Muari berikan umpan, kita lihat maksudnya tadi kepada Al-Fajini. Namun yang kontrol yang kurang sempurna catatan kami, Alvin Abdul Halim, Alvin Nasution memperagakan teknik tinggi. Kita lihat lagi-lagi memanjakan mata penonton kami. Sekarang Sabirin ini mencoba mengancam, namun Muari Dewantara datang dari belakang menekan. Kita lihat berbalik keadaan, Alvin Ismail yang dituju, namun di sana masih ada Mando, panggilan sehari-hari, Mulyadi nama asli, putra kelahiran daripada Kecamatan Gandapura ini. Nampaknya kita lihat kembali berbuah pelanggaran. Kita lihat memang benar-benar sangat menegangkan pertandingan yang sedang kita saksikan, karena kesempatan hanya sekali diberikan oleh pengusaha Juragan Nazaruddin Fikardo Eri Bayor. Kita lihat di sana masih ada Fikardo, pemain mungil yang sangat lincah yang diandalkan. Kita lihat oleh tim Libu United, Muaril Dewantara. Tidak ada pemain yang bergerak meminta bola. Sekarang umpan diberikan, Fikardo masuk dari belakang. Kita lihat peluang kembali lagi. Tidak ada rekan yang menemani. Anda lihat sendiri, tidak ada rekan yang bergerak di belakang daripada Fikardo tadi. Kita lihat Fikardo melihat ke kanan ke kiri, termasuk kepada kami. Lemparan ke dalam. Kita lihat lagi-lagi terjadi perebutan di jantung areal pertahanan. Kita lihat bola kembali lagi digeserkan ke belakang. Ya, kita lihat kembali serangan dilakukan di jantung areal pertahanan. Kita lihat apa yang terjadi, mengancam gawang Muhammad Ali. Pergantian pemain dari tim Lebu United. Yang keluar nomor punggung 77 Sabirin, yang masuk nomor punggung 10 Nasir Alaba. Hanacan malang kah Birin? Birin hanacan kah malang Birin? Malang hanacan Birin kah? Ya, satu sama kedudukan sementara. Kita lihat Nasir Alaba, putra kelahiran Lebu ini. Ya, ini dia. Kita lihat kontrol yang kurang cermat tadi daripada Ridho Umami, membuahkan lemparan ke dalam. Kita lihat hanya membuahkan lemparan ke dalam. Ya, ini dia, kita lihat. Ya, Muhar Pantun, sapu bersih dilakukan. Kita lihat lagi-lagi tangan dinaikkan tadi oleh Muarif catatan kami. Di depan wasit berkumis tebal. Ya, ini dia Raja Gibran mencoba kembali lagi meracik serangan di kanan areal pertahanan. Di sana kita lihat ada pemain Pon Aceh. Ya, Jasfani Yusri, Muhammad Isa bermain-main kembali di areal berbahaya. Masih Muhammad Isa, ya, kerjasama dengan Ridho Umami mencoba mengocek pemain kembali lagi. Kita lihat, ya, bukan sebuah pelanggaran, sliding yang sangat keras dilakukan. Kembali lagi Muarif, corokan semua terobosan, masuk dari belakang. Kita lihat apa terjadi. Sentuhan pertama dari Fikardo dilawan dengan dua tangan Muhammad Ali. Sentuhan pertama dari Nasir Alaba begitu menggoda. Kita lihat luar biasa. Nasir Alaba telah mendapatkan sebuah peluang lewat sebuah trumpas yang sangat berperasaan diberikan tadi. Namun kita lihat pemain yang baru saja menggantikan posisi Sabirin ini, ya, dilawan, ditinju oleh penjaga gawang Muhammad Ali. Ya, kita lihat drop ball diberikan. Drop ball. Sir.
Wasit. Oleh merah. Ya, sorak-sorak kami tidak melarang, itu adalah hal yang sangat wajar. Namun sekali lagi ajakan kami ya, kembali lagi kita lihat umpan melebar kali ini ke sisi sebelah kiri. Ini dia, kita lihat penyelamat sementara daripada tim Utapase FC. Umpan tarik cantik sekali. Kita lihat ya, Muaril mencoba kembali lagi meracik serangan. Nampaknya kita lihat tertangkap atau bola telah duluan meninggalkan lapangan pertandingan. Ya, nampaknya kita lihat dari instruksi pengadil pertandingan, bola telah duluan meninggalkan lapangan pertandingan. Ya, ini dia, kita lihat penjaga gawang daripada Lebu United, Khairil Zul Adhar, untuk dada cantik sekali daripada Al Fajimi atau maksud kami Muhar. Ya, sekarang Depan, masih Depan. Kita lihat kurang jelas dari amatan kami. Kembali lagi kita lihat ritme permainan dikuasai oleh Rido Umami, namun terbaca kita lihat oleh Muaril Dewantara, Riki Ramadan. Oh, berarti diberikan oleh Ismail mulai jalan. Ismail mulai jalan. Ismail mulai jalan. Kesalahan yang sangat fatal dilakukan oleh Riki Ramadan. Umpan gratis diberikan kepada Ismail mulai jalan. Sangat kita lihat Riki Ramadan menambah teman, ya, menambah lawan masuk kami, di mana kita lihat umpan pendek sempat dicuri oleh putra kelahiran Bine Pasi, Kecamatan Bandar Sakti, berubah angka, membalikkan keadaan sementara 1-2. Kita lihat kembali lagi pertandingan yang sangat menegangkan. Walaupun kita lihat Lebu telah ketinggalan, namun masih ada kesempatan karena waktu yang ditempuh memang sangat panjang. Ya, kami juga sangat berbangga karena laporan yang masuk ke meja kami panitia penyelenggara, keluarga daripada Nazram Cafe malam ini juga menyaksikan laga malam ketiga. Kami atas nama seluruh panitia penyelenggara, salam hormat kami kepada Anda. Sabar. Ya, memang sangat menegangkan. Kita lihat pertandingan malam ini seperti yang dikabarkan oleh Syekh Mulyadi, benar-benar ajang peran bintang tensi tinggi yang sedang tersaji di Stadion Krungmane malam ini. Rival, kita lihat sedikit merepotkan mantan pemain PON Aceh, Jasfani Raja Gibran. Kita lihat sangat disayangkan di mana tadi Riki Ramadan memberikan umpan gratis kepada Ismail oleh jalan. Kita lihat serangan coba dibangun kembali lagi. Muaril. Kita lihat dari kaki ke kaki, terus permainan diperagakan malam ini. Namun bagi kami kesempatan hanya sekali kami berikan. Anda lihat, kita lihat berulang-ulang umpan gratis Aulia, berbahaya. Kita lihat apa yang terjadi. Jatuh bangun, kita lihat di mana baru saja lentuman yang dilepaskan oleh Alvin Abdul Halim. Kita lihat serangan demi serangan terus tersaji. Memang kita lihat serangan bergelombang secara maksud kami dari segala lini dari kedua tim yang bertanding terus kita saksikan diperagakan. Muhammad Isa tenang saja. Rido Umami sekarang menguasai bola. Alvin Abdul Halim 1-2.
Namun kita lihat kembali lagi, sebuah terobosan diberikan kepada Ismail oleh jalan melebar ke sisi sebelah kanan. Di sana kita lihat masih ada salah satu pemain mereka, Aulia, mencoba mengutak-atik kulit bundar. Namun lagi-lagi bukan pelanggaran kali ini, serangan berbalik lagi. Kalau nggak salah kami, di mana kita lihat di sana ada Ficardo berikan umpan kepada Nasir Alaba, kontrol cantik dalam berbahaya. Namun kita lihat apa yang terjadi, mudah saja bagi Fani Yusrifal. Kita lihat mencoba kembali membangun serangan memang memanjakan mata penonton kami. Umpan terpindah sisi, namun tidak ada rekaan. Kita lihat sangat menegangkan pertandingan malam ini. Benar-benar kita lihat pertandingan setara dengan kompetisi. Jauh melebar tinggi, kok duel terjadi. Depan kita lihat peluang. Namun miskomunikasi terjadi di kotak penalti, di mana kita lihat Harry Bayor tidak ada yang menemani. Tok salah awal. Kita lihat makin menegangkan jalannya pertandingan. Namun sekali lagi, bagi anda penonton kami yang baru datang, ya kami juga mengucapkan selamat datang. Ini dia turnamen setara liga memperebutkan piala Nazram Cafe 69 Jakarta. Tanpa terasa malam ini telah memasuki malam ketiga. Kita lihat, ya, Nasir Alaba mencoba melewati putra kelahiran Kabupaten PD. Datang, ya, Muari kali ini kontrol masuk kami, umpan kursi dengan kaki kiri. Namun mudah saja bagi Raja Gibran yang bertugas di mulut gawang. Kita lihat berulang-ulang umpan gratis diberikan. Sekarang Ismail mulai jalan kerjasama dengan Aulia. Namun terlalu cepat. Kita lihat menekan Alfa Jimmy. Ficardo kali ini. Masih Ficardo kembali lagi mengambil ancang-ancang, mencoba melewati. Kita lihat Alvin Abdul Halim kalau nggak salah kami datang dari belakang. Umpan tarik ke mulut gawang. Oh, apa yang terjadi? Kita lihat serangan kembali coba dikuasai oleh pemain-pemain. Dan bola lebih terarah kepada penjaga gawang. Kita lihat sekarang depan. Cantik sekali. Kita lihat apa yang terjadi. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Penonton yang kami bangga-banggakan, pendukung dari dua tim yang kami cintai. Ya, kami lagi-lagi berpesan kepada anda, sorak-sorakan silakan, kami tidak melarang. Itu adalah hal yang sangat wajar. Kembali kita lihat kali ini umpan shift diberikan. Namun kita lihat Muhammad Isa yang memiliki segudang pengalaman bersama Persita Tangerang. Dua tim juga layak kami kabarkan kepada anda telah lolos ke pertandingan putaran kedua. Tim Aceh Timur dan Aceh Utara. Sedangkan kami langsung mengabarkan supaya anda besok malam tidak ketinggalan. Kita lihat Muhar, namun rapat pertahanan. Ya, kita lihat jelas dua mantan Bunggawa Persiraja, Alfa Jimmy dan Alvin kali ini berbenturan. Muhammad Isa. Ya, kita lihat sekarang bola dalam penguasaan putra kelahiran Kabupaten PD ini. Namun kita lihat Depan langsung masuk kami melakukan tindakan penyelamatan. Kita lihat peluang kembali lagi didapatkan oleh tim Buta Pase FC. Nomor punggung 13 Mursal Zulfikar mengambil ancang-ancang. Kita lihat hanya 4 pemain yang ada di area kotak terlarang menunggu tendangan ini. Ya, kita lihat Mursal langsung menusuk mulut gawang. Kita lihat tidak ada rekan. Di sana masih ada Jafani.
Lemparan ke dalam kembali lagi terjadi di kiri areal pertahanan daripada tim Libu United. Tendangan pojok. Kita lihat berulang-ulang tendangan pojok didapatkan oleh tim Kuta Pasir FC Lok Semawe. Beberapa kali di kanan gawai yang dikawal oleh Khairil, beberapa kali di kiri. Kita lihat kembali lagi membahayakan gawang daripada Libu United. Kita saksikan. Ya, cantik sekali. Oh, kita lihat dihempang saja oleh penjaga gawang. Sekarang bola dikuasai. Kita lihat kembali lagi oleh Nasir Alaba. Namun mudah saja. Kita lihat lagi pemain-pemain Kuta Pasir FC mengurung, menekan. Kembali lagi kita saksikan sebuah peluang. Bam! Sayang sekali. Ke depan. Di sana ada Muhammad Isa. Kita lihat pelanggaran kembali lagi terjadi. Ya, kita lihat lagi-lagi serangan demi serangan, tidak henti-henti, datang dari segala lini. Apalagi kita lihat sekuat daripada tim Kuta Pasir syarat dengan pemain-pemain berpengalaman. Termasuk kita lihat pemain muda yang berperan di belakang Raja Gibran, Alvin Abdul Halim. Fani Alvin kembali lagi. Kita lihat Bunggawa Persiraja Pon Aceh ini, namun terlalu ke dalam. Oh, sayang sekali. Kita lihat berulang-ulang kesalahan terjadi di lini belakang Libu United malam ini. Ya, kita lihat kembali lagi peluang lewat servis tendangan sudut. Ya, menusuk mulut gawang. Oh, kita lihat kembali lagi kesalahan bisa dikatakan. Namun kali ini ya, bola dalam penguasaan. Kita lihat Muhammad Nazir Acil, play on dikatakan. Dan kembali lagi kita lihat terobosan yang cantik sekali di kanan area pertahanan Kuta Pasir dan kami. Umpan tarik ke mulut gawang. Dan kita lihat di sana masih ada Buhar. Alvin Abdul Halim dicuri saja. Kita lihat serangan berbalik kali ini lewat kaki Omnia. Situasi kembali lagi berbahaya. Omnia, kita saksikan. Bam! Kita lihat serangan demi serangan, tidak henti-henti terjadi. Kita lihat kali ini serangan coba dilakukan oleh Nasir Alaba, terlalu ke dalam. Kembali lagi kita lihat tidak berperasaan umpan yang diberikan. Kita lihat serangan demi serangan terus tersaji. Benar-benar sangat menarik pertandingan malam ini. Kita lihat sangat tenang di ujung-ujung pertandingan. Kedua kesebelasan terus meracik serangan. Kita lihat di sana masih ada Ridho Umami melebar kembali lagi. Mursal yang dimaksud kita lihat kali ini mencoba mengutak-ngatik si kulit bundar, dibayang-bayangi oleh Depan. Namun kita lihat Depan tidak diberi kesempatan. Ya, medis tim dari Kuta Pasir dipersilakan. Medis tim dipersilakan. Kita lihat servis tendangan bebas kembali lagi. Berbahaya kita lihat kali ini. Namun ada Muhar catatan kami. Ya, kembali lagi kita saksikan.
Play on. Alvin, Ricky Ramadan tidak mau mengambil risiko, kita saksikan. Kembali lagi kita lihat melakukan tindakan penyelamatan. Memasuki menit-menit yang sangat menegangkan. Menit-menit akhir jalannya pertandingan babak pertama. Dari 35 menit yang maksud kami dari 40 menit, 55 menit pertandingan yang kita rencanakan. Tanpa terasa telah memasuki menit-menit ujung malam ini. Ya, cantik sekali menusuk ke kotak penalti. Dan kita lihat wasit berkumis tebal, Saudara Mukhtar, telah mengakhiri separuh jalan pertandingan ajang perang bintang antara laga tim Lebu United berhadapan dengan Kuta Pasir FC. Ya, sekali lagi sportivitas dijunjung tinggi. Kali, okey, kali. Hadir. Duduk tak guys, tadi betul apa? Baik. Eri Bayor. Kita lihat. Bola dikuasai kali ini oleh Muarir. Langsung bergeser ke sisi sebelah kanan. Di sana ada Depan. Al-Bashimi berikan umpan. Kita lihat kepada Nasir Alaba, kalau nggak salah kami. Sebuah terobosan terjadi. Namun kita lihat kembali lagi. Dengan mudah bola dihentikan oleh Jasmani. Fani Aulia masuk kami. Namun apa yang terjadi kurang kami ketahui. Nampaknya kita lihat salah satu pemain Lebu United sedang mendapatkan perawatan dari rekannya sendiri. Ya, medis daripada Lebu dipersilakan. Kita lihat Akbar dan Birun akan dilangsungkan tarkam besar 16 kesebelasan yang tersebar di beberapa kabupaten kota ikut serta. Ya, tembakan kaki kiri ke gawang Muhammad Ali, namun jauh melenceng kali ini, yang dilepaskan kalau nggak salah kami oleh Muha Panton, pemain bernomor punggung 5. Baru saja kita lihat melepaskan sebuah tendangan percobaan. Kolega Kafe, Nazir Abu Bakar, Sanjay Amar, Cud Kinan, dan juga Vanid Rosir, Toko Bangunan 1000 Doa, dan juga Showroom Effendi Motor di Terminal Lama Matang Bilumpang 2 ikut memberi dukungan kepada kami panitia penyelenggara. Orbit Printing dan juga K3S Sawang, kami juga mengucapkan terima kasih berulang-ulang. Kita lihat kali ini kesempatan di babak yang kedua didapatkan oleh tim Lebu United, di mana kita lihat Muha berhadapan dengan bola di luar area kotak penalti. Apakah bisa menggetarkan jarak gawang yang dikawal oleh Muhammad Ali? Muha berbahaya kali ini, namun sebuah skrimit terjadi di kotak penalti. Ya, Alvin Abdul Halim, Muhammad Nasir. Oh sayang, kita lihat Bombardi mengarah kepada rekan. Sebuah terobosan kita lihat kali ini. Ya, Fikardo berhasil Waris Dewantara terlalu berjadi di luar kotak penalti. Namun lagi-lagi adu badan yang menjuru ke pelanggaran. Dua pemain Pon Aceh kita saksikan antara Muari dan Rido Umami. Sempat kita lihat berbenturan tadi. Raja Gibran, pemain muda masa depan. Kita lihat Raja Gibran mengambil ancang-ancang. Ya, kali ini bola digantungkan. Kita lihat kepada Aulia. Aulia langsung mencoba menekan. Kerjasama 1-2 sentuhan. Kita lihat Aulia bukakan kepada Pidi. Umpan tarik ke kotak penalti. Namun lagi-lagi hanya membuahkan tendangan gawang di mulut yang dikawal oleh Khairil Zul Adhar. Tim daripada Kuta Pasir FC belum ada pergantian hingga saat ini. Mandu Mulyadi
Muaril Dewantara masih berputar-putar, kita lihat di luar areal berbahaya, di areal pertahanannya sendiri. Kembali lagi kita lihat mandu panggilan sehari-hari. Ini dia Ricky Ramadan mencoba mencari rekan dengan sebuah umpan panjang. Kita lihat Harry Bayor yang menjadi sasaran, namun kita lihat Raja Gibran langsung bersihkan jantung areal pertahanan. Kok duel terjadi. Ini dia Aulia mencoba menekan kembali lagi, mencoba melewati Aulia, lagi-lagi Aulia, kerjasama 1-2. Namun kita lihat terbaca, pelanggaran dilakukan oleh Ismail Ule Jalan. Muhammad Nasir Acin, pemain yang juga lama bersama tim PSA Uluk Sukun. Kita lihat sorongkan umpan, ya Fikardo menjadi sasaran. Namun kita lihat lagi-lagi bukan pelanggaran kali ini. Bola dikuasai kembali lagi oleh Gaspani Yusri, pemain Pon Aceh Persiraja ini. Kita lihat perebutan terjadi atau mukroh bahasa kami. Kita lihat Muhammad Nasir menguasai bola, masih mencoba mengutak-ngatik mencari rekan. Muha kembali lagi kita saksikan, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan. Kita lihat selangkah demi selangkah, Limbu United mencoba mengurung jantung areal pertahanan. Kembali lagi, bola dikembalikan pada Muhammad Nasir Acin, langsung digantungkan ke kotak penalti. Namun Raja Gibran tenang sekali. Kita lihat masih Muhammad Nasir Acin, rapat pertahanan. Muha mencoba melewati Alvin. Kita lihat di sana ada Fikardo, namun lagi-lagi bola meninggalkan lapangan pertandingan. Kita lihat awal-awal babak yang kedua, sekuat tim Limbu United terus menguasai bola di areal berbahaya. Beberapa kali mereka menekan gawang yang dikawal oleh Muhammad Ali, namun belum menyamakan kedudukan saat ini. Ya, mantan pemain PSBL Langsa, Edi Bayor. Ya, kita lihat umpan tarik ke mulut gawang. Di sana ada Muhammad Isa, kita lihat sangat tenang. Ya, Ridho Umami mencoba kembali lagi melewati Al-Fashimi. Akademi Muara Batu. Ya, Akademi Muara Batu yang mengandalkan pemain-pemain masa depan, semisal seperti Rizky Kamsi, dan juga bukan itu saja. Kita lihat di sana juga masih ada Betul. lemparan ke dalam. Nasir Acin menerobos areal berbahaya. 3 pemain coba dilewati, namun lagi-lagi tidak berperasaan dengan umpan seperti ini. Kita lihat tajam umpan yang diberikan, memang sulit terkejar. Ali Muaril. Ya, kita lihat di sana ada Aulia. Ya, jelas kita lihat sebuah pelanggaran. Nampaknya kita lihat wasit Mukhtar tidak memberi toleran, langsung kartu kuning dilayangkan kepada Nasir. Kita saksikan kartu kuning yang pertama bisa dikatakan keluar dari satu wasit Mukhtar. Ya, Limbu mencoba menekan. Kita lihat Fikardo umpan ke belakang. Di sana kita lihat ada Muhar melebar, namun masih terjadi perebutan di jantung area pertahanan. Namun kita lihat wasit tidak memberi toleransi. Kita lihat kali ini giliran daripada Ridho Umami, tidak jauh dari pandangan pengadil pertandingan Mukhtar. Kita lihat Ridho Umami melakukan sebuah pelanggaran wajar dan tidak berlebihan. Kita lihat wasit Mukhtar menampakkan kartu kuning kepada pemain bernomor punggung 6. Bagi tim Limbu untuk menyamakan angka, kita lihat 2 spesialis tendangan bebas mereka. Nampaknya kita lihat Muaril Dewantara yang mengambil ancang-ancang. Apakah ini tergolong sebuah peluang walaupun sangat jauh dari area kotak terlarang? Muaril, namun Anda lihat sendiri begitu jauh dari tiang gawang yang dikawal oleh Muhammad Ali. Ada sama. Iwan, biar sehat-sehat. Ini dia, kita lihat Muhammad Ali jauh sekali. Namun kita lihat kontrol dada, umpan di belakang diberikan.
Namun kita lihat kembali terjadi tekan menekan. Namun Ricky Ramadan yang sempat memberikan umpan gratis kepada lawan. Ya, Raja Salman bisa dikatakan menyaksikan dari Jakarta. Turnamen setara Liga Indonesia berhadiah 70 juta rupiah. Salam kami dari panitia penyelenggara kepada Raja Salman di Jakarta. Pokoknya ini yang lupa di Cianjur itu. Jakarta, Jakarta. Pokoknya ini. Oh, ini berapa pokoknya itu. Ya, ini dia kita lihat Haidil Zul Adhar jauh sekali. Kita lihat Heri Bayor kali ini. Ya, kita lihat sundulan ke belakang, namun tidak ada rekan. Ya, lagi-lagi kita lihat adu badan yang menjuru ke pelanggaran. Bagi kami tidak ada kesempatan, kami berikan berulang-ulang. Anda lihat sekuat daripada tim Mutiara Raya Kabupaten Pidi, 1000 doa, tim yang bermarkas di Buntut Sawang gagal memenangi jalannya pertandingan. Namun yang menjadi catatan, belum pernah terjadi drama adu penalti hingga 10 orang. Namun pertandingan turnamen yang bertajuk Piala Nazram di sini telah tersaji drama adu penalti hingga 10 kali. Namun apa hendak dikata, tim ya 1000 doa untuk Kecamatan Sawang yang dimanajeri oleh Bos Pai telah kami ucapkan goodbye. Tunggu giliran di turnamen yang akan datang. Lagi-lagi kita lihat terbuang peluang yang didapatkan oleh tim Lebu United. Ya, sembari kita saksikan jalannya pertandingan yang sedang tersaji di Stadion Kebanggaan kita ini. Kami rasa tidak berlebihan. Informasi berulang-ulang kami kabarkan yang kami dapatkan dari sumber terpercaya Haji Adik Julfadli yang menjadi penanggung jawab dalam turnamen Nazram Cafe kali ini. Muhammad Nasir sebuah shooting, namun jauh kita lihat dari gawang yang dikawal oleh Muhammad Ali. Turnamen berhadiah 10 juta rupiah sedang dilobi tim-tim oleh panitia penyelenggara. Insya Allah setelah pertandingan ini selesai, hanya menyelang beberapa hari langsung akan kami pentaskan kembali. Haji Nasir, kita lihat Muhammad Isa, tenang saja. Kita lihat bola sekarang berada di kaki Muha. Heri Bayor. Oh, Anda lihat sendiri di mana kita lihat umpan yang salah tadi. Serangan coba dilakukan oleh pemain yang bisa dikatakan telah melamatkan penyelamatan. Mandu Mulyadi, Mosal tadi kita lihat kerap terjadi catatan kami. Lebu United salah umpan, kontrol yang kurang cermat bisa dikatakan. Ismail mulai jalan kembali menggeserkan serangan ke sisi sebelah kiri. Di sana kita lihat ada, ya tiada lain dari Mursal. Namun sayang, tembakan Mursal masih bisa diantisipasi oleh penjaga gawang. Kita lihat Lebu terus tertekan. Ya, Lebu terus tertekan. Masih ada beberapa hari lagi pertandingan di lapangan kebanggaan kita ini. Ya, kita lihat tendangan pojok dilakukan oleh Mursal. Cantik sekali masuk ke kotak penalti, namun membelakangi gawang yang dikawal oleh Khairil Zul Adha. Berawal dari kaki Mandu Mulyadi. Mandu, Muhammad Isa, Muha, kontrol dengan ujung kaki. Kita lihat umpan melebar kepada Fikardo di sebelah kiri. Masih Fikardo mencoba melewati. Kita lihat Fikardo dengan kaki kiri. Umpan tarik cantik sekali. Namun kita lihat Muhammad Isa sangat berpengalaman di depan mulut gawang. Mencoba kita lihat menyundul bola ke belakang. Serangan datang lagi lewat kaki Ricky Ramadan. Muarif terus berperan, kita lihat meracik serangan. Sang motor penggerak irama permainan bagi tim Lebu United. Kita lihat Al-Fashimi mencari rekan, umpan melebar. Muhammad Nasir Acin yang menjadi sasaran. Center back sebelah kiri yang kerap merebaskan kotak penalti. Nasir Acin, cantik sekali. Fikardo. Hal-hal seperti ini makanan sehari-hari Muhammad Ali. Ya, Ismail jelas sekali. Kita lihat duluan tertangkap offset tadi. Catatan belum ada yang melebihi 1 gol hingga saat ini. Di mana catatan kami Syakir Sulaiman
dan juga beberapa pemain yang juga masih menjadi catatan sebagai pencetak gol satu sementara, belum ada yang melebihi 2. Mandu Mulyadi, Ricardo kembali lagi mengajak lari 3 pemain kali ini. Serangan coba digeserkan, umpan tarik ke mulut gawang. Muhammad Ali memetik saja bola di udara. Ya, jauh tembakan dari Ali. Penonton yang kami cintai, penonton yang kami bangga-banggakan, kamu sadar diri, hana droni kamu nyobi hana arti. Kabarkan kepada rekan-rekan, mantengna pertandingan-pertandingan besar antara laga Garuda Tanuh Ano Jangka yang besok mereka akan menurunkan, ya, tiada lain dan tiada bukan mantan pemain Persiraja. Oh, cantik sekali. Kita lihat perebutan dari kotak penalti, masih lewat kaki. Oh, peluang. Kita lihat, geserkan ke belakang. Muari mencoba mengancam. Di sana kita lihat ada Al-Fashimi mengurus kotak penalti. Namun apa yang terjadi? Lagi-lagi kita lihat kepungan yang dilakukan oleh Lebu United mengancam gawang yang dikawal oleh Muhammad Ali. Kita lihat babak yang kedua, Lebu terus menguasai bola di areal pertahanan berbahaya. Tendangan pojok sudah dilakukan. Kita lihat, namun lagi-lagi masih melebar jauh di kiri gawang Muhammad Ali. Sundulan daripada Nasir Alaba tadi. Ali mengambil ancang-ancang, jauh kita saksikan. Nasir Ajim, Muaril, Mandu dengan kaki kiri. Umpan sip kita lihat terarah kepada Bayor kali ini. Kita lihat Raja Gibran tenang. Ismail oleh jalan. Kita lihat 1-2 sentuhan. Lagi-lagi jembatan sangat tajam. Kita lihat, luar biasa. Tendangan setengah poli dilepaskan kita lihat oleh mantan pemain Persiraja tadi. Kita lihat Mursal Zulfikar, tendangan dengan kecepatan 170 km per jam. Hai, menurut radar yang kamu miliki tercatat di sini. Abu Daud yang tuan-tuan juga. Ya, kita lihat kembali lagi tendangan pojok kali ini dengan kaki kiri. Berbahaya datangnya bola. Kita lihat apa yang akan terjadi. Lagi-lagi Aulia, berbahaya Aulia. Namun masih mampu diblok. Kita lihat di barisan belakang, Muhammad Nasir Ajim membalikkan serangan. Kerjasama kita lihat dengan, ya ada lain dan ada bukan Al-Fashimi. Melebar kita lihat kali ini, cepat sekali pergerakan 2 pemain ini. Namun kita lihat lagi-lagi perebutan terjadi. Pemain yang juga pernah terpinang oleh tim Villa 2000 Jakarta, main bernomor punggung 15 ini, putra kelahiran Krungkukuh Dewantara, juga lama bersama tim PSBL Langsa. Ya, kita lihat sekarang kembali di serangan berawal dari kaki Mandu Mulyadi. Kita lihat Mandu Mulyadi, Muari Dewantara terus menggerakkan serangan. Al-Fashimi mencoba mengancam. Nampaknya kita lihat mendapat pengawalan. Depan, umpan tarik ke mulut gawang. Kita lihat lagi-lagi perebutan terjadi. Cepat sapu bersih yang dilakukan tadi. Kita lihat oleh putra kelahiran Kabupaten Pidi, Yusrifal Jafar. Kita lihat serangan kembali lagi datang. Kali ini
Muhar kerjasama dengan Muhammad Nasir Acin terus mengurung jantung areal pertahanan. Umpan tarik ke mulut gawang, ada Raja Gibran, Alvin Abdul Halim kontrol dengan ujung kaki. Bola sekarang berada di kaki Aulia catatan kami, dibayang-bayangi oleh Mando Mulyadi. 1 lawan 1 kali ini. Kita lihat, oh kerjasama yang sangat cantik diperagakan. Kembali sebuah peluang, Ismail oleh jalan. Maksud kami tadi, ya sayang sebenarnya Ismail oleh jalan tanpa ada pengawalan. Ridho Umami sedikit bola lama di kaki. Kita lihat perebutan kembali lagi, masih lewat kaki. Muhammad Isa mencoba menguasai bola. Isa Yusri Fal, namun jauh kembali lagi. Umpan yang digeserkan ke sisi kiri. Kita lihat kembali lagi pemain berjatuhan. Ya langsung dipersilakan. Di mana catatan kami Pipin Maulana yang menjadi medis daripada Kuta Pase Luxmawe dipersilakan kembali untuk memberikan perawatan. Beli kaki. Hati mana? Beli. Ya. Yusri Fal. Ya kita lihat Aulia menerobos area berbahaya. 1 lawan 1 dengan Mando Mulyadi. Namun sliding yang sangat clean kita lihat dilakukan tadi. Ya kabar yang kami ketahui, besok tim 1000 Doa yang bermarkas di Puntut Sawang akan turun di pertandingan pembuka di lapangan Cekrut Libu, Kecamatan Kuta Makmur. Al-Hashimi melebar ke sisi kanan, di sana ada Dikpan. Kembali lagi bola diberikan kepada Al-Hashimi, punggawa Persiraja ini. Kita lihat Dikpan berhadapan dengan 3 pemain dari Kota Terlarang, namun lagi-lagi merepotkan petugas bola kami. Ya, kami kabarkan kembali lagi kepada Anda pecandu penggemar sepak bola yang kami cintai. Ya, kami kembali lagi mengabarkan kepada Anda kabar gembira. Mungkin Anda tidak sempat menyaksikan pertandingan malam hari, Anda kegiatan. Besok layak Anda tinggalkan kegiatan. Di lapangan Libu Cekrut akan kami langsungkan turnamen besar, di mana kandidat buat calon juara janji daripada Bos Pai, pemain-pemain yang pernah tampil di lapangan yang kita bangga-banggakan, kembali lagi akan diturunkan di Libu Cekrut. Lawan tanding mereka adalah salah satu tim pusangan Matang Gelempang 2. Ya, bebas tembakan. Kita lihat sangat euforia Anda memasuki dalam area lapangan pertandingan. Kita lihat skema yang sangat rapi. Kerjasama terus tersaji dari kaki ke kaki. Kita lihat tiada bukan dan tiada lain, center back sebelah kanan yang terus membangun serangan. Kita lihat Saifan Depan, panggilan rekan-rekan, baru saja mencoblos gawang yang dikawal oleh Muhammad Ali. Pertandingan berlangsung imbang saat ini. Ya, pertandingan berlangsung imbang. Apakah ya, kita lihat lagi-lagi Jasmani Yusri. Kerjasama kita lihat dengan Alvin Abdul Halim. Masih Alvin melebar kepada Jasmani. Kuta Pase kali ini umpan tarik ke mulut gawang. Ismail tadi mencoba menyambung tembakan. Maksud kami, ya, kesempatan hanya sekali diberikan oleh panitia kami. Apabila pertandingan berakhir draw dan seri, telah terbukti
Anda yang mengetahui laga 1000 doa dengan Alfar Laki berkesudahan lewat drama adu penalti hingga ya kami mencari pemenang. Ya, ini dia Ricardo. Kita lihat disenggol saja tadi oleh Ridho Umami. Nabil Alaba catatan kami. Kita lihat makin menegangkan. Babak kedua, ya. Lebar. Pelanggaran terjadi di luar area kotak penalti, membuahkan kembali peluang bagi Lembu United catatan kami. Ya, nampaknya kita lihat instruksi terus diberikan kepada dua tim yang bertandingkan, baik oleh pelatih maupun penonton yang berada di luar. Ya, kita lihat siapakah yang dipersiapkan oleh manajer mereka, pengusaha muda Effendi dengan tendangan seperti ini. Nampaknya kita lihat Ricky Ramadan yang mengambil ancang-ancang. Apakah Ricky Ramadan mampu menutup kesalahan? Karena kita lihat gol kedua bersarang. Ricky Ramadan umpan shot ke mulut gawang. Kita lihat, apa yang terjadi? Namun masih ada, ya, Alvin catatan kami. Ya, Alfa sini melebar ke sisi sebelah kiri. Kita lihat kembali lagi umpan tarik ke mulut gawang. Namun kandas serangan. Bam! Tidak ada pemain daripada ya tim Kutapake di areal berbahaya. Ricky Ramadan terus kita lihat mengepung jantung areal pertahanan. Tampilan yang sangat baik antara ya Muari Dewantara dengan Alpasini. Kita lihat masuk dari belakang depan. Kok duel terjadi? Namun senggol menyenggol di areal kotak penalti. Ya, lagi-lagi kami di sini masih mencari tim-tim yang layak untuk ikut ambil bagian di turnamen yang akan datang. Bahkan janji dari Adik Julfadli, juara Piala Kasat di lapangan kita ini akan menjadi wakil Aceh nanti di tingkat nasional. Ya, oh iya. Ya, kita lihat langsung bola dilampungkan ke areal berbahaya. Ini yang perlu dijunjung tinggi. Ya, nampaknya kita lihat wasit, salah satu pemain daripada Kutapase terjatuh, Aulia. Nampaknya kita lihat geram atau urat. 1, 2, 3, 4 pemain menanti dari kotak penalti. Kita tunggu dan kita nanti apa yang akan terjadi. Ya, sudah dilakukan oleh Ismail oleh jalan. Kita lihat semua peluang. Sangat disayangkan. Kita lihat sambungan umpan daripada Mora Andika mengenai spanduk daripada Sanjaya. Ya, Aci. Ini dia, kita lihat Eri Bayor. Perebutan terjadi. Wasit, terjadi pergantian pemain dari tim Kutapase. Yang keluar nomor punggung 14 Aulia, yang masuk pemain bernomor punggung 9 Riyadno Jangka. Ya, baru saja peluang yang sangat terbuka lewat Ricardo di areal berbahaya. Nampaknya kita lihat shooting yang dilepaskan oleh Ricardo tadi mengenai spanduk besar daripada Nazam Cafe Premium 69. Nok Jangka, sentuhan pertama begitu menggoda. Kita lihat kali ini. Pelanggaran terjadi. Kita lihat sedikit tensi pertandingan malam ini.
Bagi kami tidak ada toleransi bertanding berulang-ulang di turnamen Piala Nazram 6-9. Apabila pertandingan berakhir draw atau imbang, seperti yang telah terjadi antara Alfar Laki dengan tim 1000 Doa Sawang, langsung kami pentaskan adu penalti. Ya, Ismail kontrol dengan ujung kaki. Oh, lagi-lagi. Di sana kita lihat ada Yusrifal. Sekarang Mursal mencoba mengancam, namun kita lihat dicuri saja oleh mantan pemain Persiraja Al-Pacimi. Kerjasama dengan Fikardo kali ini, pemain mungil yang sangat merepotkan lawan. Masih Fikardo berputar-putar mencari rekan. Sentuhan diberikan kepada Al-Pacimi. Giliran daripada Naifan di sebelah kanan, mencoba menekan, langsung bola di crossing ke mulut gawang. Namun kita lihat tendangan pojok diberikan oleh wasit berkumis tebal, Saudara Mukhtar. Ini dia Muarim Dewantara. Ya, kita lihat Muaril. Ya, kali ini umpan tarik ke mulut gawang. Kita lihat kembali lagi. Emas berlapisi berlian didapatkan. Namun kita lihat pemain memiliki postur tubuh 1,90 meter. Ya, Eri Bayon nampaknya terjebak offset di mulut gawang Muhammad Ali. Luar biasa pertandingan malam ini. Saya sempat kehabisan kata-kata. Ya, Muhar. Di sana kita lihat Raja Gibran, Nok Jangka, dan kembali lagi Alvin Abdul Halim kali ini. Begitu percaya diri Alvin Abdul Halim mencoba melewati dua rekan. Fikardo membalikkan keadaan. Kita lihat Muari bersabar. Di sana ada Muhammad Nazir Acib berposisi dikuasai. Kita lihat oleh Limbu United malam ini. Al-Pacimi melebar kembali lagi. Kita lihat lumayan menarik umpan ke kotak penalti. Ya, benar-benar luar biasa. Saya habis kata-kata. Ya, Malam Singon, kamu hanya berpesan ketinggalan penyesalan. Pakailah dengan pertandingan urut malam terakhir putaran awal. Sekuat TikTok Abu Laut dan juga Juang 069 juga menyokong kami dari belakang. Menyo Pak Tarkam tadi takut menyo diri beda mau dalam. Kita lihat penjaga gawang Khairil Zul Adhar duduk-duduk santai di babak yang kedua. Riki Ramadan sangat diwaspadai oleh pemain-pemain Limbu United. Mando Mulyadi kerjasama dengan Afin Rashid kembali lagi. Pemain yang sangat aktif di sebelah kiri malam ini. Mando, ini dia Moha masuk kami. Nasir Acim, oh mampu mengecoh lawan. Kita lihat mengambil ancang-ancang, terus mengepung jantung area pertahanan. Umpan chip cantik sekali, namun lebih dekat kepada Muhammad Isa kali ini. Ya, Nasir Acim, Raja Gibran. Biar maju, jangan. Kita lihat dua pemain berada di dalam. Bisa dikatakan berjatuhan. Ini keputusan yang sangat tepat dilakukan oleh pemain bernomor 28. Dan ini yang dinamakan sportivitas pertandingan. Dua medis dipersilakan. Dua-duanya kita lihat spesialis penyakit dalam. Muaril bersama Al-Pacimi tampil sangat baik malam ini. Kita lihat cerak di babak yang kedua. Sekuat daripada tim Limbu United menekan jantung area pertahanan mereka.
Kita lihat pemain Cilegon dan pemain Persiraja terus menguasai bola. Kita lihat kontrol dengan dada, berbahaya sekali di area kotak penalti. Nampaknya kita lihat lagi-lagi perebutan terjadi di area kotak terlarang. Kembali lagi kita saksikan. Ini dia Alvin Abdul Halim, Ismail. Masih Ismail, bersabar. Kita lihat Hora Andika melakukan sebuah kesalahan. Kali ini terancam area pertahanan. Kita lihat, jauh sekali bola bergulir di gawang Muhammad Ali. Memasuki menit-menit yang sangat menegangkan, memasuki menit-menit yang sangat krusial. Besar kemungkinan pertandingan malam ini akan berakhir dengan drama adu penalti. Namun kami juga belum mengetahui. Iya, jelas kita lihat wasit Mukhtar telah mengakhiri jalannya pertandingan. Kepada kedua tim kami berpesan kembali lagi supaya dapat menjabat tangan, karena jabat tangan lebih daripada tanda tangan. Mana? Bila mau dalam.